Saya pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti air sungai yang mengalir tenang di kampung halaman saya di Yogyakarta. Saya salah. Sampai hari itu tiba, ketika segalanya berubah menjadi badai yang merobek hati saya berkeping-keping. Saya adalah Ardi, seorang pria biasa yang tumbuh di keluarga Jawa yang taat, di mana pernikahan selalu menjadi pesta besar dengan gamelan dan selamatan. Tapi saya tak pernah diundang ke pernikahan saudara-saudara saya. Mereka bilang saya terlalu sibuk di Jakarta, tapi saya tahu alasannya, saya berbeda. Semuanya bermula saat saya bertemu Rea. Itu tahun 2018, di sebuah kai kecil di Malioboro. Saya sedang duduk sendirian, menatap layar laptop, mencoba melupakan tekanan keluarga yang terus mendesak saya untuk menikah dengan perempuan. "Kapan kamu bawa pulang calon istri?" kata ibu lewat telepon, suaranya penuh harap yang menyakitkan. Saya hanya diam, karena bagaimana bisa saya katakan bahwa hati saya tertambat pada pria. Rea masuk seperti angin segar. Dia tinggi, berkulit sawo matang khas Indonesia, dengan senyum yang membuat dunia terasa lebih ringan. Dia duduk di meja sebelah, memesan kopi hitam, dan tiba-tiba mata kami bertemu. "Ma, boleh pinjam colokan?" katanya, suaranya lembut tapi tegas. Dari situ obrolan mengalir. Dia bercerita tentang pekerjaannya sebagai desainer grafis, tentang mimpi membangun studio sendiri. Saya cerita tentang pekerjaan saya di perusahaan IT, tentang bagaimana saya lari ke Jakarta untuk mencari kebebasan. Malam itu, kami berjalan di sepanjang Malioboro, lampu-lampu kerlap-kerlip mencerminkan di matanya. "Kamu beda, Ardi," katanya tiba-tiba. "Kamu nggak pura-pura." Saya tertawa, tapi hati saya berdegup kencang. Apa dia tahu? Apa dia merasakan hal yang sama? Kami bertukar nomor, dan sejak itu pertemuan kami semakin sering. Kopi jadi makan malam jadi jalan-jalan malam di pantai Parangtritis, di mana ombak menghantam karang seperti gelombang perasaan kami. Saya ingat malam pertama kami benar-benar dekat. Kami duduk di pasir, angin laut menerpa wajah. Rea memegang tangan saya pelan. "Aku takut," bisiknya. "Tapi aku nggak bisa bohong lagi sama diri sendiri." Saya balas genggamannya. "Aku juga." Kami tak berciuman malam itu, kami tahu risikonya di tempat umum Indonesia, butuh waktu berbulan-bulan untuk itu. Tapi saat akhirnya terjadi, di apartemen kecil saya di Jakarta, rasanya seperti dunia berhenti. Rea adalah segalanya, hangat, pengertian, dan penuh cinta yang tak pernah saya dapatkan dari siapapun. Tapi konflik dalam hati saya semakin dalam. Keluarga saya terus mendesak. Ayah menelepon, "Kamu sudah 28 tahun, Ardi. Cari istri yang baik, yang bisa kasih cucu." Saya hanya mengiyakan, tapi setiap kata itu seperti pisau. Rea tahu, dia selalu tahu. "Kita bisa jalani ini pelan-pelan," katanya, memeluk saya dari belakang saat saya menatap jendela. "Tapi saya tahu, di Indonesia ini, cinta seperti kami adalah rahasia yang berbahaya." Suatu hari, Rea mengajak saya ke rumahnya di pinggiran Jogja. Keluarganya ramah, ibunya menyajikan gudeg hangat. Tapi saat kami sendirian di kamarnya, Rea bilang, "Aku ingin kita bersama selamanya, Di. Tapi aku takut kalau kita harus sembunyi terus." Saya mengangguk, tapi dalam hati, saya bertanya-tanya, apakah mungkin? Di negara di mana agama dan adat begitu kuat, di mana berita tentang raya atau atwa sering muncul. Hubungan kami semakin dalam. Kami trailing ke Bali, menyewa ila kecil, berpura-pura sebagai sahabat. Di sana, kami bebas sedikit lebih banyak. Rea menyanyi lagu-lagu lama untuk saya, suaranya merdu seperti gamelan. "Kamu adalah rumahku," katanya. Saya percaya itu. Tapi semakin saya mencintainya, semakin saya takut kehilangan. Kembali ke Jakarta, tekanan keluarga semakin hebat.
Kakak perempuan saya menikah, undangan datang, tapi nama saya tak ada di daftar tamu utama. Kamu datang aja sendiri, kata ibu. Saya tahu artinya, jangan bawa teman aneh. Saya menangis sendirian malam itu, tapi Rea datang memeluk saya tanpa kata. Dia selalu ada. Tapi benih pengkhianatan sudah tertanam, meski saya tak tahu. Rea mulai sering lembur, teleponnya sering mati. Saya bertanya dalam hati, apakah ini akhir? Apakah dia lelah dengan rahasia ini? Saya tak berani tanya langsung, takut jawabannya menghancurkan. Hati saya semakin gelisah. Setiap malam, saya terbangun dengan mimpi buruk, keluarga tahu, Rea pergi, saya sendirian lagi. Tapi Rea selalu bilang, aku di sini, Di. Kita kuat bersama. Kata-katanya seperti obat, tapi semakin lama, semakin saya rasakan ada yang salah. Dia sering pulang larut, wajahnya lelah tapi ada kilau aneh di matanya. Suatu hari, saya pulang lebih awal dari kantor. Apartemen sepi, tapi ada suara dari kamar. Saya mendekat pelan, pintu sedikit terbuka. Rea sedang telepon, suaranya pelan tapi penuh kelembutan yang biasa dia berikan pada saya. Ya, sayang. Aku kangen juga. Besok kita ketemu ya. Hati saya jatuh. Siapa sayangi itu? Saya mundur, tak berani masuk. Malam itu, saya pura-pura tidur saat dia pulang memeluk saya seperti biasa. Tapi pelukannya terasa dingin. Konflik dalam diri saya semakin ganas. Saya ingin tanya, tapi takut. Takut kalau jawabannya benar, takut kalau cinta kami berakhir. Di Indonesia ini, cinta sesama jenis sudah sulit, apalagi kalau ada pengkhianatan. Saya ingat cerita teman di komunitas rahasia, bagaimana pasangannya menikah dengan perempuan untuk penyamaran. Apakah Rea juga? Hari-hari berlalu dengan siksaan batin. Saya mulai mengawasi ponselnya saat dia mandi mencari bukti. Dan saya temukan chat dengan seorang wanita bernama Lina. Aku cinta kamu, A. Kita bisa bahagia kelak. Oto-oto mereka mesra seperti pasangan normal. Rea bertemu Lina, tunangan rahasianya. Dia bilang pada Lina bahwa dia normal, bahwa masa lalunya dengan pria hanya kesalahan. Saya konfrontasi dia malam itu. Rea, apa ini? Saya tunjukkan screenshot yang saya ambil diam-diam, wajahnya pucat. Di, dengar aku dulu. Dia cerita semuanya, keluarganya mendesak, Lina adalah pilihan aman, dia takut kehilangan warisan, takut dicaci masyarakat. Aku cinta kamu, tapi aku nggak kuat lawan dunia ini sendirian. Air mata saya jatuh. Jadi aku apa buatmu? Cadangan. Rea memeluk saya, menangis juga. Makan aku. Aku takut. Tapi itu terlambat. Pengkhianatan itu seperti racun, merasuki setiap kenangan indah kami. Saya tinggalkan apartemen malam itu, pulang ke Jogja sendirian, hati hancur. Di rumah keluarga, ibu senang melihat saya. Akhirnya kamu pulang. Ada gadis baik di kampung, mau aku kenalkan. Saya tersenyum paksa. Dalam hati, saya berteriak, kalau saja kalian tahu betapa aku menderita karena menyembunyikan ini. Beberapa bulan kemudian, undangan datang, pernikahan Rea dengan Lina. Nama saya tak ada di daftar. Saya tertawa pahit sendirian. Dia tak pernah undang saya ke pernikahan keluarga pernikahannya sendiri. Tapi rasa sakit itu semakin dalam. Saya ingin marah, ingin benci, tapi cinta itu masih ada, menyiksa. Saya mulai minum lebih banyak, menghindari teman. Konflik batin semakin hebat, apakah saya salah mencintai? Apakah di Indonesia ini, kami ditakdirkan menderita? Saya hubungi teman di komunitas rahasia, mereka cerita pengalaman serupa, banyak yang dekamulase dengan menikah heteroseksual, meninggalkan pasangan sejati. Tapi semakin saya tenggelam, semakin saya sadar, saya harus bangkit. Rea menghubungi saya diam-diam, aku menyesal, Di.
Pernikahan ini paksaan. Tapi saya tolak. Sudah terlambat. Pernikahan Rea semakin dekat. Undangan beredar di media sosial, foto dia dan Lina bahagia, seperti pasangan ideal di masyarakat Indonesia. Saya scroll hati teriris setiap kali. Teman-teman kami dulu bertanya, kenapa kalian putus? Saya hanya bilang bedakan jalan. Tak ada yang tahu rahasia kami. Saya kembali ke Jakarta mencoba hidup baru. Bergabung dengan komunitas underground, bertemu orang-orang seperti saya, penuh luka tapi saling dukung. Di sana saya cerita tentang Rea. Banyak yang begitu, kata seorang teman. Pengkhianatan karena takut. Tapi itu tak menghapus sakit. Suatu malam, Rea telepon. Aku butuh bicara. Saya tolak dulu, tapi akhirnya setuju ketemu di Kailama kami. Dia datang kurus, mata sembab. Pernikahan ini besok. Tapi aku nggak bahagia. Dia cerita bagaimana keluarganya bangga, Lina polos tak tahu apa-apa. Aku ingin lari sama kamu. Hati saya campur aduk. Marah, cinta, kasihan. Kenapa sekarang? Setelah kamu khianati aku. Rea menangis. Aku pengecut. Aku takut kehilangan segalanya. Kami diam lama. Saya ingat kenangan malam di pantai, janji-janji. Tapi pengkhianatan itu seperti dinding. Aku nggak bisa kembali, kata saya akhirnya. Rea mengangguk, air mata jatuh. Makan aku, Malam sebelum pernikahan, saya tak tidur. Berpikir, apakah saya harus lakukan sesuatu? Biarkan dia menikah, atau ungkap semuanya. Konflik batin semakin memuncak. Saya bayangkan Lina, perempuan tak bersalah yang akan jadi korban penyamaran. Saya bayangkan Rea, terjebak dalam kebohongan seumur hidup. Akhirnya, saya putuskan datang ke pernikahan. Tanpa undangan. Saya berdiri di belakang, melihat Rea di pelaminan, tampan dalam beskap Jawa. Lina cantik dalam kebaya. Keluarga bahagia, gamelan mengalun. Tapi mata Rea mencari-cari, dan saat melihat saya, wajahnya pucat. Upacara berlangsung. Saat akad, suara Rea gemetar. Saya terima nikahnya. Tapi tiba-tiba dia berhenti. Semua diam. Rea berdiri, melihat ke arah saya. Ma, bisiknya ke Lina. Aku nggak bisa. Kejadian itu seperti bom. Keluarga marah, tamu gaduh. Rea turun dari pelaminan berjalan ke arah saya. Aku pilih kamu, Tapi saya mundur. Terlambat. Dia jatuh berlutut di depan semua orang. Aku cinta Ardi. Selama ini aku bohong. Keributan meledak. Ayah Rea marah besar, Ibu Lina menangis. Tapi Rea tak peduli. Aku muak sembunyi. Saya terpaku. Ini yang tak terbayang, di pernikahannya sendiri, dia mengaku cinta pada pria, pada saya. Kekacauan itu tak terlupakan. Pernikahan batal, keluarga Rea memutus hubungan, Lina hancur. Berita menyebar di kampung jadi gosip besar. Rea diusir, datang ke apartemen saya dengan tas kecil. Aku nggak punya apa-apa lagi, kecuali kamu. Hati saya terbelah. Marah karena pengkhianatan, tapi melihat dia begitu rapuh, cinta lama bangkit. Kami bicara semalaman. Rea cerita betapa dia menderita menyembunyikan, betapa tekanan masyarakat Indonesia membuatnya pengecut. Aku takut jadi beban buat kamu. Saya peluk dia. Kita sama-sama takut. Malam itu kami bersama lagi, tapi dengan luka baru. Hidup kami berubah drastis. Kami pindah ke Bali, jauh dari Jogja dan Jakarta. Bekerja relance, hidup sederhana. Tapi damai. Kami tak perlu sembunyi total, di Bali lebih toleran sedikit. Kami jalan tangan bergandeng di pantai saat sepi, tertawa seperti dulu. Tapi konflik tak hilang. Keluarga saya tahu dari gosip, ibu menelepon menangis.
Kamu bikin malu keluarga. Saya jawab tegas pertama kali ini hidupku, Bu. Hubungan putus sementara, tapi saya tahu suatu hari mereka paham. Rea sering mimpi buruk, menyesal atas Lina. Aku kianati dia juga. Kami ke psikolog rahasia, belajar menerima diri. Suatu hari, kami dapat surat dari Lina. Dia maafkan Rea, bilang dia bahagia sekarang dengan orang baru. Terima kasih sudah jujur, meski sakit. Itu obat buat Rea. Kami semakin kuat. Rea buka studio kecil, saya bantu. Kami adopsi anjing buat rumah kecil. Cinta kami matang, penuh pengertian. Tapi masyarakat masih keras. Kadang ada tapan aneh, komentar sinis. Tapi kami saling pegang. Tahun-tahun berlalu. Kami sudah 10 tahun bersama. Luka pengkhianatan pudar, diganti kepercayaan baru. Rea jadi lebih berani ikut komunitas advokasi di Bali, bantu orang-orang seperti kami dulu. Saya sering introspeksi, apakah pengkhianatan itu perlu untuk kami sampai sini? Mungkin ya. Itu puncak yang buat Rea sadar. Suatu hari ibu saya datang ke Bali. Aku kangen anakku. Kami bicara panjang. Dia menangis, peluk Rea juga. Makan ibu lambat paham. Itu momen haru. Ayah Rea masih keras, tapi adiknya mulai hubungi lagi. Kami tak menikah resmi, tak bisa di Indonesia, tapi kami buat upacara kecil dengan teman-teman, janji setia di pantai saat sunset. Hidup tak sempurna, tapi penuh cinta. Kami belajar bahwa di tengah masyarakat yang kadang tak menerima, cinta sejati butuh keberanian. Sekarang saya lihat oto lama kami, tersenyum. Dari badai pengkhianatan kami bangun pelangi. Rea tidur di samping saya, damai. Saya bisik, terima kasih sudah pilih aku di hari itu. Kisah kami jadi inspirasi diam-diam di komunitas, bahwa meski sakit, kejujuran bisa bebaskan. Lina bahagia dengan keluarganya, kami juga. Di Indonesia yang masih berjuang dengan isu ini, kami hidup tenang, saling mencinta. Tak ada akhir bahagia sempurna, tapi cukup kami bersama utuh. Cinta tak selalu mudah, tapi kalau sejati ia bertahan. Saya pernah tak diundang ke pernikahan keluarga, tapi di pernikahan kami sendiri, kami lakukan yang tak terbayang, memilih kebenaran.